Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah di pagi hari programnya SMK Negeri 2 Cibinong. Setiap Selasa, Rabu, Kamis kita melaksanakan penguatan karakter. Kalau yang muslim kajian diawali dengan salat duha, zikir pagi, lalu mendengarkan nasihat atau pesan dari Allah dan Rasulnya. Yang non muslim kegiatannya di dalam sekolah ya, dan itu pun membaca Alkitab ya, yang dibimbing oleh guru Rokris ya. Anak-anakku yang penting, rasa syukur ini sebetulnya wujud syukurnya yang kita lihat sebetulnya. Jadi kalau anak-anakku ingin disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wujud syukurnya itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalimatnya gitu ya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua apa? Kita kembalikan kepada dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Jadi sebetulnya anak-anakku, orang bersyukur tidak itu kelihatan dalam bentuk ibadahnya. Kan Allah menyampaikan begini, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah itu, jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kamu tidak bisa menghitungnya. Artinya memang nikmat ini sangat luar biasa ya anakku. Ya. Jadi nikmat itu banyak sekali. Nah, Bapak membahas dulu nih hari ini apa saja sih sebetulnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nih catat nih teorinya, perhatikan. Nih. 1. Ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu memang ada yang disebut hidayatul ilham. Jadi Allah ngasih aja fasilitas yang tidak pernah kita minta. Jadi kalimatnya begini, Allah berikan kepada hambanya fasilitas dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita minta. Coba, apa contohnya? Apa contohnya? Nih, apa Allah ngasih ke kita tapi kita tidak pernah minta. Coba apa? Apa? Nih apa nih? Bernapas, oksigen. Udara yang kita bernapas ini di dalamnya ada oksigen. Itu pernahkah kita minta? Gak pernah. Bahkan alam bumi ini, bumi yang kita pijak pun kita tidak pernah meminta ya. Tahu-tahu lahir, tahu-tahu nginjak tanah, bisa jalan aja, kita pakai fasilitas Allah. Jadi jagat raya fil ardi wasama fil ardi, langit, bumi dan seisinya, gunung-gunung dan seterusnya ya. Semua itu adalah pemberian dari Allah yang tidak pernah kita minta. Gitu ya, jadi yang pertama itu. Jadi kalau ditanya apa saja sih nikmat yang Allah berikan kepada kita semua,
Apa jawabannya? 1. Hidayatul ilham. Apa hidayatul ilham? Allah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita yang tidak pernah kita minta. Oke. Apa contohnya? Jagat raya. Jagat raya. Apalagi kalau bicara, maaf ya, kamu kalau searching di YouTube, terus ada apa namanya, melihat jagat raya, angkasa ya. Atau pernah ada yang ke mana? Ke Lembang itu apa tuh fasilitas astronom apa namanya? Yang di Lembang itu bosku apa? Apa? Pernah nggak SMP kunjungan ke, nanti kalau nonton antariksa apa? Boska ya? Ya. Betul ya? Itu punya pemerintah. Kalau kalian masuk di studionya, memperlihatkan jagat raya yang luar biasa. Itu ciptaan Allah, hadirin anak-anakku yang berbahagia. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu manusia nih. Itu yang kedua, dan dikatakan hidayatul khawas. Apa itu hidayatul khawas itu? Pemberian Allah kepada manusia, makhluk Allah yang disebut manusia itu, yang disebut panca indera. Panca indera nih, yang mulutnya sekarang masih ngobrol. Pernahkah kita minta panca indera yang Allah berikan kepada kita? Enggak pernah ya. Tapi orang tua kita yang minta. Apa doanya orang tua, apalagi ibunya sedang hamil, baru musab-musab perutnya yang sedang hamil itu, ya Allah berilah hamba bayi yang sehat ya. Bayi yang nantinya solih dan solihah. Berilah, kadang suka meminta anaknya sehat. Tapi pada saat ketika keluar dari alam rahim menjadi alam dunia, pernahkah kita protes? Kan coba kamu bayangkan, tafakur, seluruh dunia ini manusia itu, walaupun ababul basar, bapaknya itu adalah kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi wajah-wajahnya berbeda-beda setiap daerah ya. Di Indonesia saja sudah kelihatan. Kalau kalian orang Batak saja, itu sudah kelihatan fisiknya, benar ya, genetiknya. Apalagi kalau orang Papua, Irian Jaya, orang mana lagi, orang NTT, Ambon dan seterusnya, itu kita bisa melihat ya, bahwa ternyata dalam fisik saja itu ada perbedaan. Apalagi kalau bicara ketika seorang bayi lahir dalam keadaan tidak lengkap. Ya, ada orang yang kakinya tinggi sebelah, ada yang pas lahir matanya buta, ada pas yang lahir itu apa? Menjadi bayi gede, apa namanya itu? Badannya gede tapi apa namanya, kemampuannya tidak sama sesuai dengan badannya. Ada yang fisiknya kecil ya, tapi usianya sekarang ini sudah tua. Nah, apakah itu adalah kezaliman Allah kepada hambanya dalam menciptakan? Tidak, itu adalah semua ujian. Kan kalau secara manusia banyak, apalagi kalau kita lagi bercermin ya, lagi ngaca, ningali hidung kita ya. Ayo, pencet kieu itu hidung teh nanya kieu pisan. Niat kulit kok hidung pisan. Ada orang yang begitu banyak bahkan ya. Bahkan kalau jadi orang kaya punya duit, kalau fisiknya kurang bagus, sekarang ini ada teknologi medis yang bisa memperbagus. Yang hidungnya kurang mancung, dibetot-betot jadi mancung, operasi plastik ya. Yang pipinya kurang ini dibuang, ada apa namanya, dan seterusnya. Tapi itu semua hadirin anak-anakku yang berbahagia, pemberian Allah itu yang kedua adalah hidayatul khawas, itu panca indera, termasuk akal kita, hati kita, akal kita.
Manusia dengan binatang itu, yang membedakan manusia itu diberikan anugerah yang disebut akal, bisa berpikir. Ya, coba anakku, kalau ada orang yang ada monyet nih, ya ada monyet banyak, terus dikasih makan dan makanannya itu diambrukin di situ, monyet bawanya paling dua, dia nggak serakah ya. Benar nggak kalau lihat di YouTube? Tapi kalau manusia ketika begitu berebutnya luar biasa ya. Bisa banyak sekali. Karena memang diberikan akal. Kalau monyet hanya insting saja, tidak diberikan akal. Walaupun sebetulnya panca indera yang lainnya Allah kasih. Berbeda-beda ya setiap makhluk yang disebut hewan itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah panca indera. Anak-anakku, bicara panca indera, ya, satu aja organ tubuh di kita ada yang disebut ginjal. Ginjal ini saya kebetulan punya tetangga saya itu dia pegawai rumah sakit di rumah sakit cuci darah. Jadi tetangga saya kehalangin satu rumah. Dia kerja di rumah sakit yang di arah Parung itu yang khusus untuk cuci darah. Beliau mengatakan gini, Pak Ustadz, yang cuci darah itu sekarang ini banyak anak muda. Jadi banyak anak muda yang sudah ginjalnya dicuci, rusak. Karena apa? Karena dia makan, minum khususnya, banyak minuman kemasan yang dia minum dan berlebihan. Ya. Itu dicuci darah itu anak-anakku setiap minggu itu ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan penyakit itu. Dan yang cuci darah itu yang sudah tua karena ginjalnya capek, ya. Urusan ginjal aja itu luar biasa. Nah, ada yang disebut di dalam medis itu transplantasi ginjal. Atau artinya ginjal itu diganti. Itu kebanyakan ganti ginjal itu di Cina. Di Cina. Dan harganya itu luar biasa mahal sekali. Panca indera itu dalam ginjal aja sudah luar biasa Allah tuh ya. Tidak ada manusia yang bisa membuat ginjal. Ya, kalau tangan masih bisa ya, kalau ada yang kepotong tangannya bisa dibuatkan tangan yang robot, yang yang elektrik ya, itu hampir ratusan juta juga ya. Kalau ada yang potong lalu bisa disambung. Tapi kalau organ tubuh yang lain itu seperti ginjal itu agak bisa digantikan. Tapi kalau jantung nggak bisa ya. Jantung itu tidak bisa diganti. Nah, mata ya. Saya pernah menghadiri seseorang itu meninggal, tapi pada saat ketika setelah dimasukkan ke alam kubur, maka ada yang menyampaikan di situ saya dengar. Ini almarhum sebelum meninggal memberikan donor matanya, ada 2 orang yang bisa melihat dari donornya almarhum ini. Ketika itu saya tanya, kapan itu mendonor? Itu 1 jam setelah meninggal. Jadi diambil retinanya oleh dokter, lalu diberikan kepada 2 orang yang tidak bisa melihat. Jadi 1 orang bisa melihat matanya 1, yang 1 lagi 1. Makanya di makam itu ditulis, di nisannya itu, telah donor 2 matanya kepada. Itu makamnya di daerah Parung, saya lihat itu. Telah donor ya. Jadi ketika dia meninggal, sebelum meninggal menyampaikan kepada orang yang hidupnya, boleh didonorkan matanya kepada orang yang tidak bisa melihat. Itu masalah nikmat aja mata, Masya Allah. Benar ya? Duduk yang rapi. Apalagi kalau bicara lidah, perhatikan. Lidah yang Allah berikan kepada kita semua.
yang bisa merasakan nikmatnya makan itu sebetulnya ada di lidah ya. Ya, rasa pahit, asin, pedas semuanya. Coba kalau kalian ketika ada penyakit aja yang mengganggu terkait masalah kemampuan lidah dalam merasakan itu, apa yang dirasakan gak? Tidak enak makannya. Kadang pahit aja ya, gitu ya. Ini kehebatannya Allah dalam menciptakan organ tubuh yang disebut panca indera. Makanya Allah dalam menyampaikan dalam surat At-Tin. Ayo bareng-bareng. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Stop. Nah, sudah cukup sampai situ. Jadi kata Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sudah luar biasa susunannya, panca inderanya. Ya, hidungnya sudah posisi di sini. Coba kalau hidungnya posisinya di mana? Enggak pantas kan? Memang Allah menciptakan luar biasa. Kehebatan manusia menciptakan robot pun ya tetap yang membuat robotnya siapa? Manusia. Kehebatannya tetap yang memiliki, yang membuat robot. Hasil robot itu adalah tetap hasil karya manusia. Dan manusia diberikan otak untuk berpikir itu. Dan siapakah yang memberikan otak itu? Allah. Jadi kehebatan dalam masalah penciptaan. Baik anak-anakku yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Allah sudah berikan fasilitas jagat raya ini, bumi dan isinya, lalu diberikan panca indera manusia itu. Yang ketiga Allah berikan yang disebut hidayatuddin. Allah berikan yang namanya agama. Coba kalau manusia nggak dikasih aturan agama, ya, kenapa kalian pakai tertutup? Karena aturan agama. Kenapa kamu menjaga lisan? Karena aturan agama. Semua kegiatan kita di dunia selama 24 jam itu diatur dalam agama. Ya. Paham ya? Jadi ketika kata Allah, ini fasilitasmu, ini panca indera, tapi ini juga agama yang kamu harus pakai supaya kamu selamat. Makanya disebut agamanya Islam. Jadi supaya kita selamat dalam di dunia ini. Nah, tapi ada yang keistimewaan yang keempat, yang terakhir, hadirin anak-anakku yang berbahagia. Allah memberikan agama, tapi Allah memberikan sesuatu yang spesial kepada makhluknya, yaitu adalah hidayatut taufik, pemberian Allah dalam bentuk taufik hidayah, di mana kalian ketika seseorang sudah dapat hidayatut taufik, maka dia akan taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi gitu ya, anak-anakku, hari ini pelajarannya hanya itu aja. Sudah 7.40. Jadi kalian tahu, ulangi, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua? Ada 4. 1, hidayatul ilham, pemberian Allah menjadi fasilitas kita, tidak pernah kita minta. Yang kedua, hidayatul hawas, panca indera. Yang ketiga adalah hidayatul din, adalah agama, pemberian Allah itu dalam bentuk aturan. Dan yang terakhir, hidayatut taufik. Demikian